Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Ardianto PD, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Mutmainah MPD, yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Adrian Beto MPDI, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Feby Ismail MPD, yang kami hormati Kabak TU Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Ibu Nimros Protio SEME, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Mina Bunibala SI, yang kami hormati Bapak Dr. Usman Langke MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Kudratul Kalam MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPD, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, yang kami hormati JFT Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, yang kami hormati JFT APK APBN FTIK, yang kami hormati tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan seluruh mahasiswa peserta yudisium periode kedua tahun 2022 IAIN Manado, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara sidang kelulusan akhir pendidikan program Strates 1 S1 periode kedua tahun 2022 bertempat di Aula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022 dimulai. Dengan memohon syafaat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Disilakan. Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan nomor 857 tahun 2002 tentang penetapan yudisium periode 2 mahasiswa jenjang serata 1 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado tahun akademik 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menimbang A. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan yudisium periode 2 mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022 dipandang perlu menetapkan surat keputusan yudisium mahasiswa.
yudisium merupakan tahapan akademik yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum wisuda, sehingga dipandang perlu menerbitkan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang revisi pedoman akademik IAIN Manado. Memutuskan menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun 2022 tentang penetapan yudisium periode kedua mahasiswa jenjang Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Pertama, bahwa nama-nama mahasiswa jenjang Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 8 Juni 2022, Dekan Ardianto telah bertanda dan cap. Tebusan Rektor IAIN Manado. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado Nomor 857 Tahun 2002 tentang penetapan yudisium periode kedua mahasiswa jenjang Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Cindra Simbala NIM 1823 IPK 3,81 predikat cum laude garing pujian. 2. Sri Wahyuni Puruhulawan NIM 1723034 judul skripsi implementasi program Bina Pribadi Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik di SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Manado. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,74 predikat sangat memuaskan. 3. Dewi Rahmasari NIM 1523-097 judul skripsi peran Habib Hussein bin Muhammad As-Sagaf dalam menanamkan nilai-nilai spiritual bagi jamaah majelis zikir wal ta'lim al-azkar di Komo Luar, Kota Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,68 predikat sangat memuaskan. 4. Dia Desmiati Moko Ginta NIM 1623001 judul skripsi wanita karir dalam perspektif pendidikan agama Islam di Kelurahan Goga Goman, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,67 predikat sangat memuaskan. 5. Khairatul Mukarramah NIM 1723071 judul skripsi persepsi guru BAI terhadap surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran
di SMA Negeri 1 Wori. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. 6. Deva Sutri Supit, NIM 1723065, judul skripsi problem pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan Google Classroom di SMA Muhammadiyah. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Karir NIM 1623064, judul skripsi pola pendidikan berasrama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di MAN Model Manado. Lama studi 5 tahun 7 bulan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 8. Arina Soimatul Izzat, NIM 1723068, judul skripsi efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 9. Diza Arsita Bayahu, NIM 1723087, judul skripsi internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di MDTA Al Khairat, Desa Totalente, Kecamatan Kemah, Kabupaten Totalente. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 10. Nurjinggi Potabuka, NIM 1623025, judul skripsi problematika remaja putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama di Desa Tutuyan 2, Kabupaten Botir. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 11. Rivaldi Potabuka, NIM 1723091, judul skripsi keteladanan guru akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik di MTS Negeri 2 Botir. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 12. Nur Ain Lama Sinai, NIM 1623103, judul skripsi problematika pelaksanaan pendidikan Islam pada keluarga single parent di Kelurahan Wangkurer Barat, Kecamatan Madiun, Kota Bitung. Lama studi 5 tahun 6 bulan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 055, judul skripsi pengaruh penggunaan e-learning di masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar PAI kelas SMPTN SMP Negeri 1 Kendahar, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lama studi 5 tahun 7 bulan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. 14. Safira Taman, NIM 1723018, judul skripsi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan dampak terhadap motivasi belajar agama Islam di SMA Negeri 4 Manado. Lama studi 4 tahun 10 bulan, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 15. Rizky Wulandari, NIM 1523052, judul skripsi pola asuh orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak di SD Muhammadiyah 2 Manado. Lama studi 6 tahun 8 bulan, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 16. Muhammad Fahri Ali Mamonto, NIM 1723105, judul skripsi peran budaya Pogokutan dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 8 bulan,
IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 17. Rifai Manumpil, NIM 1423057, judul skripsi peran guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran siswa SMA Negeri 1 Uri, Kabupaten Minahasa Utara. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 18. Rafli Fatur Rahman Maulana Sahibah, NIM 1623107, judul skripsi upaya guru akidah akhlak dalam menanggulangi masuknya narkoba di model 1+ keterampilan Manado. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK Ni Pabutukan, NIM 1523034, judul skripsi pengembangan ranah afektif pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bolaan. Lama studi 6 tahun 10 bulan, IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. 20. Murniati Nurdin, NIM 1523110, judul skripsi model pembinaan keagamaan Islam di Korem 131 Santiago, Kota Manado. Lama studi 6 tahun 10 bulan, IPK 3,42 predikat sangat memuaskan. 21. Wiki Glenya Makalala, NIM 1723056, judul skripsi pembinaan melalui kegiatan Karang Taruna dalam membentuk kepribadian remaja muslim Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,27 predikat sangat memuaskan. 22. Juanli Melagu, NIM 1423099, judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama siswa di SMK Negeri 9 Manado. Lama studi 7 tahun 6 bulan, IPK 3,21 predikat sangat memuaskan. 23. Dwi Utani, NIM 1423092, judul skripsi pengaruh pemberian kajian agama Islam terhadap peningkatan nilai moral bagi mantan preman di Barisan Pemuda Anahal Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,62 predikat sangat memuaskan. Manado, 8 Juni 2022, Dekan Ardianto telah bertanda rencana. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 858 tahun 2022 tentang penetapan yudisium periode 2 mahasiswa jenjang strata 1 program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Nama Naura Baru Malang, NIM 1824041, judul skripsi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kinerja pendidik di MTS Negeri 1 Manado plus riset. Lama studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,73, predikat cum laude garing pujian. 2. Rofika Nugrawati Boyo, NIM 1524031, judul skripsi manajemen kesantrian di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. 3. Irma Lamahewa, NIM 1724065, judul skripsi sistem rekrutmen guru honorer di Madrasah Aliyah As-Salam Manado. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. 4. Aprilia Harikota, NIM 1724068, judul skripsi pengelolaan program bina Quran dalam meningkatkan hafalan santri pada masa pandemi COVID-19 di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Lama studi 4 tahun 6 bulan,
IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 5. Elmiati Salimin, NIM 1724077, judul skripsi Manajemen Kearsipan dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 6. Adet Putri Abu Bakar, NIM 1624045, judul skripsi Sistem Pelayanan Administrasi Akademik pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Lama studi 5 tahun 6 bulan, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. 7. Sri Mutia Ramadhani Sineke, NIM 1624042, judul skripsi Strategi Pengelolaan Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di IAIN Manado. Lama studi 5 tahun 6 bulan, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 8. Zulkarnain Tatali, NIM 1424045, judul skripsi Upaya Pustakawan dalam meningkatkan kualitas layanan pengguna di perpustakaan IAIN Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 9. Zaitun Dotinggulo, NIM 1624017, judul skripsi Implementasi Manajemen Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Al-Khairan, Bolangitan Barat, Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. 10. Miftahul Jannah, NIM 1624010, judul skripsi Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MTS Assalam Manado. Lama studi 5 tahun 8 bulan, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. 11. Faisal Ohi, NIM 1724046, judul skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Hidayatullah Ibolian Kabupaten Bolang Mongondo. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Ramadan Lama Hewa, NIM 1224067, judul skripsi Manajemen Pengembangan Budaya Religius dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa di Madrasah Aliyah Tanamun. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 13. Citra Intan Mulyani Bakari, NIM 1624030, judul skripsi Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional. Manajemen Mutu dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Sekolah Dasar Perguruan Islam Manado. Lama studi 5 tahun 4 bulan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 14. Yolanda Kusum, NIM 1724007, judul skripsi Manajemen Tenaga Kependidikan di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 9 bulan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 15. Cindy Hairun, NIM 1524027, judul skripsi Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Molobok, Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Lama studi 6 tahun 10 bulan, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 16. Nirmala Tamuge, NIM 1624011, judul skripsi Implementasi Manajemen Kelas dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTS Nurul Taqwa Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan.
17. Mulyadi Tuhatelu, NIM 1624009, judul skripsi Strategi Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di MAN Model 1 Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. 18. Tri Astuti Lestari Sukianto, NIM 1624009, judul skripsi Peran Kepala Sekolah dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa. Ulangi, peran kepala sekolah dalam menanamkan sikap toleransi siswa beda agama di SMA Negeri 1 Tondano. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. 19. Indah Sari Salaka, NIM 1624007, judul skripsi Implementasi Pengelolaan Pembelajaran di SMP Negeri 3 Nusa Tabungan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lama studi 5 tahun 4 bulan, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. 20. Asri Kurniawati, NIM 1424013, judul skripsi Kompetensi Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Karakter Al-Aqsa, Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. 21. Zulfikri Mamonto, NIM 1524009, judul skripsi Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Kemitraan dengan Orang Tua Peserta Didik di SMP Negeri 2 Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondo. Lama studi 6 tahun 10 bulan, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 22. Indah Nataris Damopuli, NIM 1524016, judul skripsi Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di MAN 1 Kota Mobagu. Lama studi 6 tahun 3 bulan, IPK 3,18, predikat sangat memuaskan. 23. Nurholis Tadore, NIM 1624014, judul skripsi Implementasi Model Kepemimpinan Kolegial dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Belang. Lama studi 5 tahun 6 bulan, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Manado, 8 Juni 2022, Dekan Ardianto sudah bertanda dan cap. Selanjutnya oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, disilakan. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 859 tahun 2022 tentang penetapan yudisium periode kedua mahasiswa jenjang strata 1 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Nur Jaina Umar, NIM 1521018, judul skripsi Gaya Mengajar Guru kelas 5 pada masa pandemi COVID dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Sospol Kota Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 2. Muhammad Fajri, NIM 1721041, judul skripsi Penerapan Model Pembelajaran Problem Basic Learning melalui PESAP dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 76 Manado. Lama studi 5 tahun 0 bulan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 3. Widya Ningsi Lokedompit, NIM 1521013, judul skripsi Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di kelas 4 MI Muhammadiyah Wangunasa Manado.
lama studi 6 tahun 6 bulan, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. 4. Surya Budi Utomo Mas Hanapi, NIM 1721009, judul skripsi penerapan media Sempoa untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Cokro Aminoto, Desa Iwan. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Manado, 8 Juni 2022. Dekan sudah tertanda Ardianto. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Dipersilakan. Lampiran keputusan Lampiran keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 861 tahun 2022 tentang penetapan yudisium periode 2 mahasiswa jenjang strata 1 S1 Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Windy Grace Tinangon, NIM 1826030, judul skripsi An Error Analysis in Using Adjective Order at English Education Study Program of Manado State Institute of Islamic Studies. Lama studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,84, predikat cum laude garing pujian. 2. Dea Ramadanti Taib, NIM 1826017, judul skripsi Students' Difficulties in Reading Comprehension at the 9th Grade MTS Negeri 1 Manado. Lama studi 3 tahun 10 bulan, IPK 3,61, predikat cum laude garing pujian. 3. Firly Fajriati Simbala, NIM 1526020, judul skripsi The Effectiveness in Teaching Reading Skill by Using Animated Video as the Media at the 2nd Grade Students in SMK Negeri Sang Tombolan. Lama studi 6 tahun 8 bulan, IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 4. Dahlia Wartabumi, NIM 1726039, judul skripsi Students Writing Anxiety of Writing Class English Education Study Program at Manado State Institute of Islamic Studies. Lama studi 4 tahun 8 bulan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 5. Nabila Syahrania Kurun, NIM 1626011, judul skripsi Analysis of Students' Error in Pronouncing Regular Verbs at MTS Negeri 1 Manado. Lama studi 5 tahun 9 bulan, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 6. Nurmalita Ngani, NIM 1626018, judul skripsi An Error Analysis of Students in Using Passive Voice at 11th Grade of SMA Negeri 4 Manado. Lama studi 5 tahun 9 bulan, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. 7. Rahmatia Balu, NIM 1726050, judul skripsi Students' Perception on Using YouTube Video in Learning English. Lama studi 4 tahun 9 bulan, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan.
8. Kintan Paputungan, NIM 16.2.6042. Judul skripsi Teachers Perspectives Towards Students Vocabulary Mastery. Lama studi 5 tahun 7 bulan. IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. 9. Nur Safitri Lunggala, NIM 16.2.017. Judul skripsi The Role of Facebook as Online Media for Learning English to Teenager at Peta Selatan. Lama studi 5 tahun 7 bulan. IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. 10. Amira Sari Taswin, NIM 17.26018. Judul skripsi Teacher Strategies in Teaching Reading at MTS Negeri 1 Bolaang Mongondo. Lama studi 4 tahun 8 bulan. IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. 11. Fizia Ambar Muhammad, NIM 15.26006. Judul skripsi The Analysis of Verbal Interaction in Speaking Between Teacher and Students in Classroom. Lama studi 6 tahun 6 bulan. IPK 2,97, predikat memuaskan. Manado 8 Juni 2022. Dekan Ardianto telah bertanda dan cap. Dan yang terakhir oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Disilakan. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 860 tahun 2022 tentang penetapan yudisium periode kedua mahasiswa jenjang strata 1 S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Wais Al-Karni Hilalunga, NIM 15.22.001 dengan judul skripsi Analisis Buku Teks Bahasa Arab Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah karya Solihin Muhammad Samsudi. Lama studi 6 tahun 5 bulan. IPK 3,74 dengan predikat sangat memuaskan. Sania Fitria Tias, NIM 17.22004 dengan judul skripsi Implementasi Strategi Muzakarah untuk meningkatkan kemampuan istimah siswa dalam pembelajaran mufradat IMTS Al-Khairat itu. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Manado 8 Juni 2022. Dekan Ardianto telah bertanda dan cap. Penetapan naskah yudisium oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Ardianto MPD. Dipersilakan. Kepada seluruh peserta yudisium mohon berdiri. Naskah yudisium tahap kedua lulusan akhir pendidikan strata 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 bertempat di Aula Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado berdasarkan berita acara nomor B/Datar 1304 garing in titik garing 25 garing F titik angka 2 garing 06 garing 2022 tentang kelulusan akhir pendidikan sarjana strata 1 IAIN Manado Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun akademik 2021-2022. Saya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado menetapkan peserta ujian akhir pendidikan sarjana strata 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Manado dan namanya tercantum dalam naskah yudisium tahap kedua ini nyatakan lulus pendidikan sarjana strata 1 atau S1. 1. Cindy Simbala, NIM 18.2.3.009, program studi pendidikan agama Islam. Yang kedua, Sri Wahyuni Putuhulawa, NIM 17.2.3.034, program studi pendidikan agama Islam. Yang keempat, Dea Desmiati Mokoginta, NIM 16.2.3.001, program studi pendidikan agama Islam. Khairatul Mukarramah, NIM 17.2.3.021, prodi pendidikan agama Islam. Deva Sutri Supit, NIM 17.2.3.065, prodi pendidikan agama Islam. Almawati Karim, NIM 16.2.3.064, program studi pendidikan agama Islam. Arina Soihamatul Izzah, NIM 17.2.3.068, prodi pendidikan agama Islam. 9. Diza Arsita Bahayu, NIM 17.2.3.068, prodi pendidikan agama Islam. 10. Nur Cinggi Putaboga, NIM 16.2.3.025, program studi pendidikan agama Islam. 11. Rivaldi Putaboga, NIM 17.2.3.091, prodi pendidikan agama Islam. Nur Ain Lama Sinai, NIM 16.2.3.0103, prodi pendidikan agama Islam. Nur Ain Lama Sinai, NIM 16.2.3.103, prodi pendidikan agama Islam. Nur Rihmah Baki, NIM 16.2.3.055, prodi pendidikan agama Islam. Safira Taman, NIM 17.2.3.018, prodi pendidikan agama Islam. Rizky Wulandari, NIM 15.2.3.052, prodi pendidikan agama Islam. Muhammad Fahri Ali Mamonto, NIM 17.2.3.105, prodi pendidikan agama Islam. Rifai Manumpil, NIM 14.2.3.057, prodi pendidikan agama Islam. Rafli Fatur Rahman Maulana Sahiba, NIM 16.2.3.107, prodi pendidikan agama Islam. Gianti Wardayani Pakutungan, NIM 15.2.3.034, prodi pendidikan agama Islam. Murniati Nurdin, NIM 15.2.3.110, prodi pendidikan agama Islam. Dwiki Lenyah Makalala, NIM 17.2.3.056, prodi pendidikan agama Islam. Juwanti Melaku, NIM 14.2.3.099, prodi pendidikan agama Islam. Dwi Tami, NIM 14.2.3.092, prodi pendidikan agama Islam. Naura Barumalang, NIM 18.2.4.041, manajemen pendidikan Islam. Rofika Nugrawati Boyo, NIM 15.2.4.031, prodi manajemen pendidikan Islam. Irma Lamahewa, NIM 17.2.4.065, prodi manajemen pendidikan Islam. Aprilia Harikota, NIM 17.2.4.068, prodi manajemen pendidikan Islam. Elmiati Salimin, NIM 17.4.077, prodi manajemen pendidikan Islam. Ade Putri Abu Bakar, NIM 16.2.4.045, prodi manajemen pendidikan Islam. Sri Mutia Ramadhani Seneke, NIM 16.2.4.042, prodi manajemen pendidikan Islam. Sultan Nain Fatali, NIM 14.2.4.045, prodi manajemen pendidikan Islam. Zaitun Dotinggulo, NIM 16.2.4.017, prodi manajemen pendidikan Islam. Miftahul Jannah, NIM 16.2.4.010, prodi manajemen pendidikan Islam. Faisal Ohi,
NIM 17.2.4.046 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ramadan Lamahewa NIM 17.2.4.067 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Citra Intan Mulyani Bakari NIM 16.2.4.030 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yolanda Pusung NIM 17.2.4.007 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Cindy Harun NIM 15.2.4.027 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nirmala Tamuke NIM 14.2.4.011 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tri Astuti Lestari Sukianto NIM 16.2.4.009 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Indah Sari Salaka NIM 16.2.4.007 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Astri Kurniawati NIM 14.2.4.013 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Zulkifli Mamonto NIM 15.2.4.009 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Indah Natalis Damupulii NIM 15.2.4.016 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nurholis Kadore NIM 16.2.4.014 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mulyadi Tuhatenu NIM 14.2.4.009 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nur Jaina Umar NIM 15.2.1.018 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Muhammad Fajri NIM 17.2.1.041 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Widya Ningsih Mukodompit NIM 15.2.1.013 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Surya Budi Utomo Mas Hanafi NIM 17.2.1.009 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Wais Al-Khani Hila Lunga NIM 15.2.1.001 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sania Fitria Ningtyas NIM 17.2.2.004 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bindi Grace Dinamon NIM 18.2.030 Tadris Bahasa Inggris. Dea Ramadan Taib NIM 18.2.017 Tadris Bahasa Inggris. Firly Fajrian Nisibala NIM 15.2.020 Tadris Bahasa Inggris. Dahlia Wartabone NIM 17.2.039 Tadris Bahasa Inggris. Nabila Sahbania Kurung NIM 16.2.011 Tadris Bahasa Inggris. Nur Madita Nangi NIM 16.2.018 Tadris Bahasa Inggris. Rahmati Abalu NIM 17.2.020 Tadris Bahasa Inggris. Kintan Kabutungan NIM 16.2.042 Tadris Bahasa Inggris. Nur Safitri Lunggala NIM 16.2.017 Tadris Bahasa Inggris. Amira Sari Taswing NIM 17.2.018 Tadris Bahasa Inggris. Dan Hizriya Ambar Muhammad NIM 15.2.006 Tadris Bahasa Inggris. Dengan rasa bangga kami segenap sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudari Manado 09 Juni 2022. Rekan Tarbiyah telah bertanda dan cap. Kepada seluruh peserta yudisium dipersilakan dulu. Acara berikutnya kami akan membacakan nama-nama mahasiswa dengan predikat pujian. Yang pertama, mewakili program studi Pendidikan Agama Islam atas nama Cindra Simbala SPD. Kedua, mewakili program studi Manajemen Pendidikan Islam atas nama Naura Barumanang SPD. Yang terakhir, mewakili program studi Tadris Bahasa Inggris atas nama Windy Grace Tinanon SPD dan Dea Ramadanti Taib SPD.
melanjutkan dengan penyematan samir oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kepada perwakilan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Komplotnya coba maju di prodi yang jadi pertanyaan kenapa perempuan semua? nah ini nanti sebentar beliau mau sampaikan nanti beliau mau sampaikan Apa hubungannya perempuan? Itu cemburu yang terakhir orang yang umur panjang. Laki-laki cepat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Laki-laki 70 kali baru 72 sedikit. Ya. Pertama ya. Yang satu di penama, yang satu di buka. Terima kasih. Selanjutnya penyematan samir oleh Wakil Dekan 1 kepada perwakilan mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam. Nanti ini. Indra Sorong. Dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah ini Susun kembali ya. Terima kasih. Selanjutnya penyematan samir oleh Wakil Dekan 2 kepada perwakilan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris. Terima kasih. Selanjutnya penyematan samir oleh Bapak Dr. Andes Haji Kudrat Tukalang. Maaf. Selanjutnya penyematan samir oleh Wakil Dekan 3 kepada perwakilan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris. Jangan diganggu-ganggu dulu, lagi konsep lagi jalan ini. Beliau mau cari jawaban dari itu dia bukan itu kan? Dia setengah mati mau cari itu dia mau. Besar. Yang kita
Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Ya, dipersilakan dulu kembali. Acara berikutnya penyematan samit oleh masing-masing ketua program studi, dimulai dari perwakilan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam atas nama Sri Wahyuni Purwulawa SPD, diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Ya, kami mengundang program studi didampingi sekretaris program studi. Ya, selanjutnya diikuti oleh masing-masing mahasiswa untuk menyebutkan sambil. Terima kasih. Selanjutnya penyematan samir dari perwakilan mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam atas nama Irma Lamahewa SPD. Diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami mengundang ketua program studi didampingi sekretaris. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyebutkan sambil. Terima kasih. Selanjutnya penyematan samir dari perwakilan mahasiswa program studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atas nama Surya Budi Utomo Mas Hanafi SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk berdiri. Jadi persilakan Bapak Ketua Program Studi. Kenapa laki-laki? Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyebutkan sambil. Terima kasih. Selanjutnya penyematan sambil dari perwakilan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris atas nama Dahlia Wartabone SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris untuk berdiri. Kami mengundang ketua program studi didampingi sekretaris. Dari Filipina. Ya, silakan masing-masing prodi.
Terima kasih. Dipersilahkan kembali ke depan. Mohon maaf. Selanjutnya penyematan samin dari perwakilan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab atas nama Sania Fitria Tias SPD. Ia dipersilakan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyalakan samir. Baik, terima kasih. Ya, dimohon kepada seluruh ketua dan sekretaris program studi pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, tadris bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Arab dapat diabadikan dalam foto. Dipersilakan. Tahu mana yang di sini atau selanjutnya kepada peserta untuk duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan surat pernyataan perwakilan program studi pendidikan bahasa Arab oleh saudara Wais Al-Karni Hilaluna SPD. Disilakan. Surat pernyataan kami sebagai alumni menyatakan nama Wais Al-Qarni Hilaluna Sarjana Pendidikan NIM 15.2.2.001 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan keputusan Dekan nomor B1303 garing IN 25 garing F2 garing PP 009 garing 06 garing 2002 tanggal 9 Juni 2022 tentang yudisium tahap 2 mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian skripsi munakasah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Dengan ini kami menyatakan sebagai alumni bahwa 1. Akan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan kemahasiswaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. 2. Sebagai alumni senantiasa dapat mengimplementasikan ilmu keislaman yang sesuai dengan kompetensi, produktif, memenuhi kebutuhan masyarakat industri serta mampu berkompetensi di pasar kerja level regional, global dan internasional. 3. Senantiasa menjaga nama baik alma mater Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dimanapun berada. Demikian surat pernyataan ini dibuat Manado 9 Juni 2022 yang membuat pernyataan perwakilan mahasiswa FTIK Wais Al-Qarni Hilaluna SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan. Sini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi syukur kita mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan sidang kelulusan atau yudisium periode kedua tahun akademik 2021-2022 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado di ruang aula utama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati para wakil dekan masing-masing yang terpelajar, wakil dekan 1 Ibu Dr. Umaina MPD, wakil dekan 2 Dr. Atin Udeto MPDI, wakil dekan 3 Ibu Dr. Vivi Ismail MPD, para ketua dan sekretaris program studi yang merupakan sektor sekaligus garda terdepan dalam pengelolaan pendidikan di fakultas, ketua program studi pendidikan agama Islam yang terpelajar Dr. Haja Nur Hayati PDI bersama sekretarisnya Pak Brari Ilham MPD, ketua program studi tadris bahasa Inggris Ibu Nur Halimah M.Hum bersama sekretaris Fadlan Zaini MPD, ketua program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Bapak Wadali Anuli MPD sekaligus sebagai sekretaris, ketua sekretaris program studi manajemen pendidikan Islam Abdul Muiz Daim Pawero MPD, ketua program studi pendidikan bahasa Arab Bapak Hasnil Muftafera MPDI. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Bu Nimros Bolotio SEME yang bersama para tenaga CFT jabatan fungsional tertentu baik di bidang akademik maupun di bidang pengolahan keuangan, kemudian teman-teman teknik yang hadir, dan tentu saja yang saya hormati dan saya muliakan para dosen yang hadir bersamai Maha terpelajar Ibu Profesor Dr. Vina Gunibale Messi. Terima kasih Ibu Profesor sudah hadir. Kemudian Pak Dr. Usman Langke MPD, terima kasih telah hadir. Dr. Tubagus Jabar Abek Elong MKes MMR, harus lengkap kan sudah yang saya hormati, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari mohon yang saya hormati senior Pak Dr. Muhammad Syafur Rahman, jadi sekaligus sebagai mantan atau dekan pada periode tahun 2018-19, dan yang saya muliakan, saya hormati, terima kasih Pak Detratus Putra Tukalang MPD, membawakan pesan-pesan akademik yang amat kompleks, lengkap dengan stand up comedy, ada success story, ada tips, guidance, petunjuk di dalam meraih dan menapaki kehidupan ini dengan sukses. Sengaja memang secara khusus kami ingin menghadirkan rekan-rekan atau teman-teman senior dalam kegiatan yudisium atau penamatan mahasiswa. Itu bukan berarti yang junior tidak punya kesempatan. Jadi selain karena penggilaan waktu, tapi juga karena banyak aspek yang harus kita pelajari, dan itu seringkali alfa kita pelajari. Di secara arif, kalau Anda mau sukses, maka perbanyaklah membaca
biografi orang-orang sukses. Nah, beliau Pak Kudrat dari guru menjadi kepala MI, lalu masuk di kantor kementerian, menjadi lalu kepala bidang, kabak, kepala kantor, jadi kepala biro, jadi dekanwil, jadi dosen. Dan amat lengkap ya dari segi administrasi dan dari aspek beliau sebagai pendidik. Nah, itu salah satunya, dan karena itu ketika Wadik Satu menyampaikan ke saya setuju ya, silakan. Dan beliau tentu dia akan menjadi semacam contoh hidup bagi kita semua, example life yang tentu saja mungkin berguna bagi rekan-rekan mahasiswa para lulusan. Tentu juga yang lain akan mempunyai kesempatan yang sama. Rekan-rekan mahasiswa yang hari ini sudah ya mendapatkan penetapan kelulusannya. Oleh karena itu Anda tentu sudah berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan sesuai dengan pembinaan program studi yang ada dari 63 yang ikut yudisium atau sidang kelulusan pada hari ini. Ini tentu adalah momentum penting yang bukan akhir dari proses kita, tapi dia semacam ya, baru kayak terminal di transit sementara untuk bisa menapaki kehidupan yang jauh lebih konkret, jauh lebih real di waktu-waktu mendatang. Pelajaran sukses dari Pak Kudrat tadi, bahwa setiap kita punya kesempatan untuk meniti karir dan mengukir prestasi. Setelah kita selesai sarjana ini, kita akan menjadi bernilai itu tergantung dari prestasi yang kita raih. Karena itu setelah selesai ini, ya ukirlah prestasi itu aspek satu. Aspek kedua, beliau juga memberikan penekanan tentang pentingnya kita merepresentasi diri ini sebagai alumni, terutama sekali tentu sebagai alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, untuk terus bisa merepresentasi nilai-nilai ke IAIN ya. Tentu tidak hanya menguasai aspek-aspek bidang teknis sesuai dengan bidang pembidangan kita masing-masing di bagian program studi, tapi juga menguasai bidang keagamaan. Nah, karena itu saya sebagai dekan sudah mengambil keputusan kemarin menunda atau tidak memasukkan di dalam kegiatan sidang lulusan ini pada salah satu mahasiswa yang belum bisa membaca Al-Quran yang baik, untuk diberikan kesempatan ikut pada periode yudisium berikutnya setelah bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai progres minimal bisa membaca surat-surat pendek. Ya, seperti yang ada ini 63 bisa ya. Jadi ini harus bisa dipertanggungjawabkan para kaprodi ya. Dipertanggungjawabkan karena tadi yang saya sebut harus bisa merepresentasi. Nah, jangan sampai kita di masyarakat lalu kita menyandang gelar sarjana pendidikan from Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi saya sampaikan ke para dosen senior, kemarin saya memutuskan menunda tidak mengikutkan dalam sidang kelulusan ini satu mahasiswa yang setelah diuji tidak atau belum mampu menunjukkan kinerja bacaan Al-Quran sebagai satu komitmen bahwa kita betul-betul mau tetap merepresentasi tadi yang saya sebut nilai-nilai ke IAIN itu, bahwa kita adalah alumni dari Institut Agama Islam. Itu poin kedua. Lalu saya kira poin ketiganya, saya juga tidak tahu apa yang saya catat sudah disampaikan oleh Pak Kudrat, mungkin bisa membaca pikiran gitu ya. Harus selalu updating. Nah, tentu update yang dimaksud oleh beliau itu bukan berarti status yang Pak Kudrat di Facebooknya. Update pengetahuan, update keterampilan yang memungkinkan kita itu tak bisa relevan bersaing dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini dan saat nanti. Lalu tidak ada halangan bagi kita semua termasuk beliau yang tadi itu sangat minim, memuaskan, cuma memuaskan ya, dari bisa jadi kanwil, dapat fasilitas belajar yang sangat minim,
dapat jadwal kurikulum yang mungkin biasanya dalam dulu kurikulum itu bukan tertulis orang yang jadi kurikulum. Kalau ada dosen baru datang, dia ikut lagi kuliahnya. Itu diceritain oleh om saya dulu. Ada Dr. Sujana baru pulang dari Amerika, dia statistik, dosen di ITB. Terus orang IKIP Bandung tahu bahwa ada dosen statistik baru lulus dari Amerika. Akhirnya ditambah mata kuliah statistik yang saat itu belum masuk dalam kurikulum. Mungkin zaman dulu seperti itu. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah rigid, ada naskahnya, bisa diikut secara prosedural. Tapi kalau toh belum bisa lagi, nah itu berarti bukan dari sistem yang salah. Nah itu kembali kepada masing-masing individu yang memiliki budaya dan karakteristik dan cara masing-masing di dalam menginternalisasi setiap proses. Jadi perlu updating. Kalau kita tidak update, kita akan relevan, ya tidak relevan. Karena situasi sangat dinamis. Dan Anda sebagai alumni Fakultas Tarbiyah itu punya tantangan besar. Kami sementara berjuang untuk berusaha merintis pembukaan PPG. Ya, mudah-mudahan ini sukses. Mohon bantuan dukungan para senior, Pak Rusman. Kalau ada jejaring di kementerian, tolong Pak Buddha, Prof ya, titip salam-salam kepada kementerian. Karena setahu saya di kementerian juga ini kalau kita banyak WA, banyak kirim salam juga mudah juga mengingat. Iya. Tapi kalau tidak pernah singgah-singgah, ya dia juga lupa-lupa. Singgah-singgah. Jadi agak sulit rasanya kami dari sini meneropong, tapi tidak pernah sampai ke ruangannya para penentu atau decision maker di Kementerian Agama itu. Bukan karena tidak mau, tapi tidak ada uang tiket ke sana. Salam swadaya. Beda dengan Pak Wada bisa bikin kegiatan internasional kemarin non budget, menghadirkan orang dari Sabah dan dari Jakarta. Apakah dia hadir dibayar tiketnya oleh Pak Wadan? Itu bisnisnya Pak Wadan sendiri. Pak Wadan cukup bilang it's not your business. Untuk menyebut bahwa boleh juga bahasa Inggris sedikit. Jadi kalau Anda baca bukunya Profesor Hamdan yang sekarang direktur UI itu, ada bukunya yang pernah difilmkan, itu Melawan Takdir. Melawan Takdir. Jadi beliau dalam presensi buku itu menuliskan gini: beranilah bermimpi, karena beliau adalah anak yang dilahirkan dari ibu buta huruf, ayahnya meninggal pada usia 3 tahun, tinggal di kampung yang sangat terpencil, lalu kemudian akhirnya bisa studi ke Australia, studi S3, dan hari ini menjadi rektor. Beranilah bermimpi karena masa depanmu itu akan sangat bergantung pada ruang-ruang mimpimu hari ini. Maksudnya itu apa? Setiap kita ini punya hak, ya, punya kesempatan untuk bercita-cita, bermimpi. Nah, cuma saya ngobrol dengan Pak Muiz kemarin, yang terbanyak mencatat mimpi, catat juga proses. Karena sekarang juga ini banyak orang yang punya cita-cita tapi tidak mau berproses. Nah ini proses ini yang harus kita lalui, dan Anda sebagai alumni Fakultas Tarbiyah ya harus bisa berproses dengan baik, dan proses itu yang akan menentukan hasil Anda di masa depan. Saya kira itulah saripati sekaligus sebagai epilog ya dari pesan-pesan akademik yang disampaikan oleh Pak Putra. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih terutama sekali kepada para ketua dan sekretaris program studi. Yang saya tahu betul para ketua program studi, sekretaris prodi inilah yang ada di garda terdepan di dalam pengelolaan pendidikan kita di fakultas, yang selalu menghubungi, melayani mahasiswa setiap saat. Juga rekan-rekan di Tendik yang dipimpin oleh Ibu Kabak, terima kasih. Dan tentu pula ada dosen-dosen yang selalu siap untuk memberikan layanan pembimbingan yang terbaik, sehingga Anda semua bisa berada di kursi ini, duduk sebanyak 63 orang mengikuti prosesi yudisium atau sidang kelulusan yang nanti menjadi tiket Anda untuk mengikuti wisuda pada tanggal 30 Juni yang sudah ditetapkan tanggalnya, dan ada perpanjangan mendaftar sampai tanggal 11. Dan insyaallah nanti Fakultas Tarbiyah akan menyumbang mahasiswa wisudawan kurang lebih sekitar 120 orang dari yudisium tahap 1 yang sedang kita lakukan sebanyak kurang lebih 60 juga, dan hari ini kita sebanyak 63 orang. Jadi dapat dipastikan kurang lebih sekitar 120 orang akan menjadi wisudawan pada tahap 1 ya, wisudawan tahap 1.
tahun 2022 IAIN Manado yang insya Allah akan dilaksanakan di Sultan Raja. Saya kira itu, dan terima kasih Pak Kudrat bisa berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan akademik non budget. Tapi ada makan siang Pak. Jadi tadi begitu panjang, rupanya tidak belum. Tapi ada makan siang. Jadi, setelah ini kita akan ke ruangan makan siang, dan saya lagi terima kasih para senior yang hadir. Terima kasih rekan-rekan dari tim manajemen, para wakil dekan, juga terima kasih mahasiswa atas partisipasinya. Kalaulah Anda tidak mengundang kami makan siang hari ini, pastilah saya bawa ke tempat lain dulu. Ya, jadi disediakan oleh mahasiswa berdasarkan komunikasi dan kerjasama yang baik dari masing-masing program studi. Demikian, sekali lagi mohon maaf dari waktu ke waktu kita tak melakukan yudisium, selalu saja ada kekurangan, ada keterbatasan di sana sini. Ini akan terus-menerus kita perbaiki. Ruangan kita yang semakin kelihatan tidak cukup, yang kelihatannya besar tapi ternyata setelah diisi jadi kecil, karena inilah fasilitas terbaik yang kita miliki di fakultas. Juga yang lain saya kira masih banyak kekurangan, mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita perbaiki terus-menerus. Sekali lagi bersama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, seluruh kalangan, dan kepada mahasiswa kami menyampaikan selamat atas kesuksesan Anda mengikuti sidang lulusan ini. Sampaikan salam kegembiraan ini kepada keluarga Anda masing-masing yang dapat hampir 8 tahun, ada yang 3,8 tahun, 3,10, ada yang 7 tahun lebih, ya, semuanya itu sama. Ya, karena kalau dalam agama yang menentukan imannya, ketakwaannya. Nah, kalau ini berarti tinggal manfaat Anda di masyarakat. Itulah yang akan menentukan kualitas kelulusan Anda hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara demi acara telah kita lewati bersama, kini kita tiba di penghujung acara, yakni doa penutup sekaligus dengan doa makan yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasnil Oktavera MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bertafakur, pikiran kita tundukkan dengan perasaan ala hazihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas berkah, rahmat, hidayah, karunia dan inayah-Mu, pada hari ini kami telah melaksanakan yudisium mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Agar kiranya Engkau redui acara ini, Engkau rahmati dan Engkau berkahi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, Ya Allah, Antal Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Kami penuh dengan dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, mereka telah membesarkan dan mendidik kami sehingga kami dapat bergerak dan berkiprah seperti ini.
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana. Tidak lain pengampun dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa guru dan para pendidik kami. Mereka telah mengajarkan kepada kami apa yang benar dan mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang salah itu adalah salah, sehingga kami, dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, limpahilah kami ilmu, hiasilah kami dengan kesantunan, dan muliakan kami dengan ketakwaan, dan perindahkanlah kami dengan kesehatan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada kami generasi-generasi yang qurrata a'yun, dan jadikanlah mereka itu menjadi pemimpin masa depan. Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, patrikanlah di batin kami sifat-sifat yang terpuji, jujur, ikhlas, kompak, bersatu, dan menghargai sesama. Dan jauhkanlah sifat-sifat yang tercela di batin kami, riya, takabur, munafik, adu domba, dan memecah belah. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla, an nazilla aw nuzalla, an nazlima aw nuzlhama, an najhala aw nujhala alaina. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.